Salah satu tanda hari kiamat yang terjadi juga di sekitar kita disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhal nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, usikum ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi al-muqassirata bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah fi kitabih al-karim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ." Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai tolok ukur kebaikan kita di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Dua amalan yang paling sering membawa orang ke surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar dari masalah yang menimpa kehidupan kita selama ini. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, atau bahkan masalah kehidupan secara umum. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dipanggil sebagai umat akhir zaman, karena kita adalah umatnya Nabi dan Rasul terakhir. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus banyak Nabi dan Rasul. Yang kita ketahui namanya hanya 25, tetapi jumlahnya sangat banyak. Jumlah Nabi 100,000 lebih. Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Perkara pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah mauti, kematianku. Kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk tanda hari kiamat. Kematian Nabi dan Rasul terakhir termasuk tanda kiamat sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang namanya asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini diberikan kepada kita agar kita siap-siap, agar kiamat tidak terjadi secara tiba-tiba, agar kita merununkan dan tadabbur semua hal yang terjadi di sekitar kita. Apakah ini sudah termasuk tanda hari kiamat atau tidak? Kemudian para ulama membagikan asyratus sa'ah menjadi 2 bagian, menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah tanda besar hari kiamat, dan kelompok yang kedua adalah tanda kecil hari kiamat. Tanda besar hari kiamat belum terjadi semuanya, dan ini yang mungkin terkenal antara umat Islam, seperti Dajjal, seperti Ya'juj dan Ma'juj, dan seperti tanda-tanda hari kiamat yang lain. Sementara tanda kecil hari kiamat banyak tidak disadari oleh orang, banyak tidak diketahui oleh orang. Padahal tanda kecil hari kiamat banyak yang sudah terjadi di sekitar kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda hari kiamat yang terjadi di sekitar kita disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1450 tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaksuruz zina." Zina akan ada di mana-mana. Dan ini sudah terjadi di sekitar kita. Ketika di zaman kita ini zina sudah sangat mudah. Zina sudah bisa diakses melalui handphone,
melalui HP, zina kecil maupun zina besar. Zina besar adalah hubungan antara pria dan wanita, tapi zina kecil juga penting dan perlu untuk dihindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, zina al-ainun nazar, zina mata adalah melihat. Ini adalah zina kecil, melihat aurat orang lain, melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Wa zina lisanul mantiq, dan zina lisan adalah berbicara, berbicara dengan kata-kata yang tidak boleh disampaikan kepada orang tertentu yang non mahram. Zina sudah terjadi banyak di sekitar kita, dan ini termasuk tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq." Salah satu tanda hari kiamat, akan datang tahun-tahun yang menipu manusia, di mana orang jujur dituduh berdusta, dan di mana orang pendusta dipercaya dan diberi amanah. Dan ini sebuah hal yang juga terjadi banyak di sekitar kita. Orang jujur dijauhkan, orang jujur tidak diberi kesempatan, orang jujur tidak dipercaya, dan orang yang berdusta, orang buruk, mereka yang dipercaya, mereka yang diberi kesempatan. Ini salah satu tanda hari kiamat yang sudah terjadi di depan mata kita, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yakthurul haraj, di akhir zaman akan terjadi haraj. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, haraj itu apa? Haraj itu adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Dan tanda ini kita bisa melihat dengan mata kita sendiri ketika saudara kita di Palestina dibunuh, dibantu oleh Israel, la'natullah. Di Palestina jumlah orang yang mati syahid sudah mencapai 60.000. Kebanyakan mereka adalah anak-anak kecil, kebanyakan mereka adalah wanita, kebanyakan mereka adalah lansia. Hampir semuanya tidak bersalah sama sekali. Dan ini sudah terjadi di depan mata kita. Al-haraj, pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda hari kiamat yang sudah terjadi juga di depan mata kita, yang banyak tidak disadari oleh orang dan banyak tidak diketahui oleh orang, adalah perang Gaza sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita masa depan umat Islam itu bakal seperti apa. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahawa masa depan umat Islam akan mengalami 5 fase. 5 fase yang akan dialami oleh umat Islam. Fase pertama adalah fase kenabian. Fase kedua adalah fase kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang baik, tetapi ada keburukannya. Fase ketiga adalah fase kedua adalah khilafah Rashidah, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Fasa ketiga adalah kerajaan menggigit. Fasa keempat adalah kerajaan memaksa. Fasa kelima adalah kepemimpinan atas minhaj kenabian lagi. Kita sekarang umat Islam di fasa keempat. Kemudian di hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu jihadikum ar-ribat. Jihad yang paling baik di akhir zaman itu adalah jihad ribat. Jihad ribat itu salah satu jenis jihad dalam Islam. Dalam Islam, jihad itu tidak satu jenis. Dalam Islam itu jihad itu banyak jenis. Ada jihadul daf'u wa jihadul hujum, dan salah satunya adalah jihad ribat. Jihad ribat itu ketika ada kelompok dari umat Islam yang duduk di tanahnya sendiri, kemudian ada orang jahat, ada penjajah yang ingin mengusir mereka dari tanahnya sendiri, teror mereka, membunuh mereka, membantu mereka, dengan tujuan mereka diusir dari tanahnya sendiri. Ketika mereka memilih untuk bertahan di dalam tanahnya sendiri dan tidak mau keluar dari tanahnya sendiri, ini dalam Islam namanya jihad ribat. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, jihad yang paling baik di akhir zaman itu adalah jihad ribat. Sampai sini hadisnya biasa.
Tapi yang luar biasa, lanjut hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairu ribatikum asqalan." Dan ribat yang paling mulia di akhir zaman adalah ribat yang ada di kota Asqalan. Banyak dari kita tidak tahu kota Asqalan itu berada di mana. Asqalan itu adalah sebuah provinsi yang ada di Palestina. Semua provinsi yang ada di Palestina itu, bagian utara, bagian Mesir, itu sudah dijajah, termasuk Asqalan. Asqalan tinggal satu kota saja yang tidak dijajah oleh Zionis Israel. Kota ini namanya kota Gaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita, jihad yang paling baik di akhir zaman adalah jihad ribat. Dan ribat yang paling baik ribat yang ada di Gaza, ribat yang ada di Asqalan. Imam Syafi'i, guru kita semua, ketika kita baca terjemahnya itu artinya biografinya. Kadang-kadang tulisannya Imam Syafi'i dari Asqalan, kadang-kadang tulisannya Imam Syafi'i dari Gaza, karena dua-duanya sama. Jihad yang paling baik di akhir zaman itu adalah jihad yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh saudara kita yang ada di Gaza sekarang, jihad ribat. Mereka 2 jutaan orang berada di satu tempat yang sempit, yang tidak luas, seluas Pekanbaru. Mereka diusir, mereka diteror, mereka dibantai, putus listrik, putus makanan, putus minuman, tapi mereka memilih untuk bertahan di dalam hidupnya sendiri. Ini adalah jihad ribat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu tanda hari kiamat yang terjadi di depan mata kita sejak tanggal 7 Oktober 2023. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda hari kiamat yang terjadi juga di sekitar kita disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Di akhir zaman, orang-orang di pagi hari itu masih beriman, masih berislam, masih mengucapkan syahadat. Malam hari sudah keluar dari Islam. Dan ini sudah terjadi di sekitar kita. Karena di akhir zaman banyak fitnah, banyak ujian yang mengoncangkan keimanan kita. Banyak sekali ujian yang kita dapat, yang bikin kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti, "Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, kenapa semua orang hidupnya lancar sementara hidup saya sulit?" Kata-kata yang menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, yang bikin keimanan kita terancam, sehingga gara-gara ujian tersebut keimanan kita tergoncang. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Wajar kita dapat ujian, karena ini namanya dunia. Kalau tidak ada ujian berarti sudah surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dapat ujian yang sangat besar berupa kematian anaknya Ibrahim. Kita sebagai manusia, kalau dapat ujian, wajar untuk merasa sedih. Ini manusiawi. Tapi tidak wajar mengucapkan kata-kata yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak wajar, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah nangis seperti kita. Karena Rasulullah bukan malaikat. Rasulullah manusia seperti kita yang merasakan nangis dan merasakan senang juga. Rasulullah nangis dan Rasulullah bersabda, "Innal 'aina latadma' wa innal qalba la yahzan." Sesungguhnya hati saya merasa bersedih dan mata saya meneteskan air mata. Wa inna ala furaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya kami sedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Rasulullah merasa sedih, sama seperti kita. Tapi Rasulullah tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengatakan, "Ya Allah, kenapa saya yang anak saya meninggal dunia, sementara anak sahabat, anak orang lain masih hidup. Saya seorang nabi, seorang rasul, seorang maksum terhindar dari dosa, anak saya meninggal dunia, anak orang lain, anak orang kafir masih hidup." Rasulullah tidak mengucapkan itu. Dan ini yang perlu kita tiru, ini yang perlu kita ikuti. Dapat ujian,
Ya, memang ini salah satu ciri akhir zaman. Banyak ujian, banyak fitnah, banyak cobaan, banyak tantangan. Tapi jangan sampai mulut kita ini mengucapkan kata-kata yang Allah tidak sukai. Jangan sampai mulut kita ini mengucapkan kata-kata yang Allah tidak ridai. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya solusi agar kita selamat dari fitnah akhir zaman sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Petunjuk Allah yang dimaksud di dalam ayat ini menurut banyak mufassirin adalah Al-Quran Al-Karim. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran tidak akan celaka, tidak akan tersesat. Dapat ujian iya, dapat cobaan iya, dapat tantangan iya, karena kita manusia dan ini masih dunia bukan surga. Tapi ujian, cobaan, tantangan tidak akan merubah keimanan kita, tidak akan mengoncangkan keimanan kita kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, kalau kita benar-benar mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur dengan diri sendiri. Seperti apa hubungan kita dengan Al-Quran? Hubungan kita dengan Al-Quran akan menentukan masa depan kita seperti apa. Hubungan kita dengan Al-Quran akan menentukan kalau kita diberi ujian, kita akan sabar atau tidak. Ujian yang kita dapat itu bisa selesai dengan sangat mudah jika kita dekat dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'til Qur'anu yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Ana kadang-kadang lihat terjemahan hadis tersebut diterjemahkan dengan salah. Diterjemahkan seperti ini, Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Dan ini kurang tepat. Yang benar adalah Al-Quran di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Karena sahabat Al-Quran bukan sekedar pembaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ada 5 golongan. 5 golongan orang yang akan dikategorikan sebagai sahabat Al-Quran. 5 golongan orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhir insyaAllah. Golongan yang pertama, orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Ketika melihat ada perintah di dalam Al-Quran, dilakukan. Ketika melihat ada larangan, dijauhi. Ketika melihat ada larangan zina, menjauhi zina dan menjauhi langkah-langkah zina, bukan hanya zina. Ketika melihat ada larangan riba di dalam Al-Quran, menjauhi riba. Walaupun kita mau punya rumah, tapi jangan sampai punya rumah pakai cicilan riba. Walaupun kita mau punya mobil seperti orang lain, jangan sampai punya mobil dengan cicilan riba. Walaupun kita sedang membutuhkan uang, jangan sampai hutang dengan cicilan riba. Ini adalah orang yang mengamalkan isi Al-Quran, golongan pertama. Golongan yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah walaupun 1 ayat. Bukan harus S3 ilmu agama dulu baru berdakwah. Tidak harus. Dakwah itu terbuka untuk semua orang. Semua orang bisa berdakwah dari tempatnya, berdakwah dari kliniknya, berdakwah dari kelasnya, berdakwah dari proyeknya, berdakwah di rumahnya. Ini yang kedua, golongan yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran. Golongan yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran. Dan hafal Al-Quran di sini yang dimaksud tidak harus hafal 30 juz. Tidak harus menjadi santri hafal 30 juz mutqin agar dikategorikan sebagai penghafal Al-Quran. Cukup mulai perjalanan menghafal Al-Quran sudah dikategorikan sebagai penghafal Al-Quran. Walaupun sedikit, walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat per hari hafalnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah walaupun sedikit. Allah tidak melihat amalan kita banyak atau sedikit dulu. Allah melihat amalan kita istiqamah atau tidak dulu, baru dilihat jumlahnya, baru dilihat nominalnya. Golongan yang keempat adalah orang yang membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, yang ada hubungan dengan Al-Quran. Golongan yang kelima adalah orang yang mendukung Al-Quran. Ketika ada aktivitas Al-Quran di masjid, didukung dengan harta. Ketika ada aktivitas Al-Quran, didukung dengan waktu, menjadi panitia. Ketika ada aktivitas Al-Quran, kajian Al-Quran, tahfiz Al-Quran, didukung dengan makanan dan minuman jika mampu. Ini adalah pendukung Al-Quran. 5 golongan: orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendukung Al-Quran. Minimal dapat salah satunya, supaya nanti dikategorikan sebagai sahabat Al-Quran insyaAllah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika antum berkehendak untuk melakukan kebaikan, tolong jangan melihat jumlahnya dulu, jangan melihat nominalnya dulu, tapi lihat istiqamahnya dulu. Karena ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang istiqamah tapi sedikit, jauh lebih berkah, jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding amalan yang banyak tapi tidak istiqamah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات. الحمد لله الذي بفضله تتنزل البركات. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم تقبل منا ومنكم واغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وتب علينا يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.